Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Vincent. Aku kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Pangkalan Bun. Salam saya sampaikan kepada Ibu Arodah yang sudah memberi tugas ini kepada saya. Dan kali ini, di video ini kita akan membahas tentang materi dari kimia kelas 12, yaitu korosi. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, kita harus tahu apa sih itu korosi. Jadi teman-teman, korosi adalah peristiwa perusakan logam oleh karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya membentuk senyawa yang tak dikehendaki. Nah, yang perlu kita ketahui juga itu adalah deret volta atau deret elektrokimia, yaitu adalah urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial elektrode standarnya. Nah, kita bisa lihat bahwa H itu potensial elektrodenya 0, dan semakin ke sebelah kiri itu logam merupakan reduktor yang semakin kuat, dan semakin ke sebelah kanan H atau nilai E-nya semakin positif itu semakin kurang reaktif atau merupakan oksidator yang kuat. Nah, sekarang kita akan membahas proses korosi pada besi. Nah, ada dua tahapannya. Tahapan pertama adalah proses hilangnya besinya itu sendiri dan proses terbentuknya karat di besi tersebut. Nah, pertama, dalam proses hilangnya besi. Bagian besi yang hilang umumnya adalah bagian besi yang mengalami kontak dengan air. Bagian ini disebut daerah anode. Sebagaimana reaksi oksidasi besi terjadi seperti persamaan di bawah ini. Nah, ketika atom-atom besi kehilangan elektron, terbentuklah cekungan di bagian hilangnya besi tersebut. Selanjutnya, elektron-elektron yang terlepas tersebut akan mengalir ke bagian dengan konsentrasi oksigen tinggi yang umumnya terletak di tepi tetesan air tempat terbentuknya cekungan. Bagian ini disebut daerah katode, di mana elektron yang terlepas dari atom besi mereduksi O2, atau persamaannya dengan air adalah sebagai berikut. Tapi pada umumnya, reaksi reduksi yang sering terjadi adalah reaksi reduksi antara oksigen dengan ion H+, seperti persamaan di bawah ini. Sebagaimana medium terjadinya korosi cenderung bersifat asam dan reaksi reduksi dalam suasana asam cenderung lebih spontan, sebagaimana potensial reduksinya lebih besar, atau kita bisa lihat plus 1,23 V. Ion H+ berasal dari asam H2CO3 yang terbentuk dari reaksi pelarutan karbon dioksida di uap air dalam uap air di udara. Jadi, keseluruhan reaksi hilangnya besi tanpa reaksi pembentukan karat adalah seperti di bawah ini. Nah, kita lanjut ke tahap yang kedua nih, yaitu proses pembentukan karat. Karat besi atau Fe2O3NH2O merupakan senyawa padatan yang berwarna coklat kemerahan, terbentuk pada reaksi redoks yang berbeda dengan reaksi sebelumnya. Ion-ion Fe2+ yang terbentuk pada daerah anode terdispersi dalam air dan bereaksi dengan O2 membentuk Fe3+ dalam karat. Jadi keseluruhan reaksi pada proses ini adalah seperti di bawah ini. Jadi, secara keseluruhan, jika persamaan reaksi hilangnya besi dengan reaksi pembentukan karat dijumlahkan, maka kita akan memperoleh reaksi seperti di bawah ini. Dan juga skemanya bisa kalian lihat di gambar di bawah ini. Nah, berikut juga ada penyebab korosi pada besi atau faktor-faktor mempengaruhinya. Pertama, konsentrasi air dan oksigen. Dalam kondisi kelembapan yang tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Nah, yang kedua juga ada tingkat keasaman atau pH. Pada suasana yang lebih asam, reaksi korosi besi akan berlangsung lebih cepat. Nah, yang ketiga juga ada keberadaan elektrolit. Seperti garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi karena ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode.
Kemudian ada juga suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat korosi terjadi. Hal ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu. Nah, yang perlu kalian ketahui terakhir adalah disebut efek galvanic coupling, yaitu bila besi terhubung atau menempel pada logam yang kurang reaktif, maka akan timbul beda potensial yang menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi ke logam yang kurang reaktif. Hal ini menyebabkan besi akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam yang kurang efektif tersebut. Nah, tentu pasti ada cara untuk mencegah korosi pada besi. Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Contohnya adalah lapisan cat, lapisan oli dan gemuk, lapisan plastik, lapisan logam lain seperti SN, ZN, dan CR. Pada lapisan cat plastik, bila cat tergores atau terkelupas atau plastiknya terkelupas, korosi dapat mulai terjadi di bagian yang terpapar atau yang terkelupas tersebut. Kemudian, kalau pada lapisan timah akan lebih tahan dengan korosi dibanding besi, di mana potensial reduksi besi lebih negatif. Tapi sebagaimana adanya efek galvanic coupling, pada lapisan timah bila tergores, maka timah justru akan mempercepat korosi pada besi. Nah, pada zinc atau seng itu berbeda dengan timah. Bila lapisannya tak utuh, zinc masih dapat melindungi besi dari korosi. Hal ini terjadi sebagaimana terbentuknya sel elektrokimia dengan seng sebagai anode yang teroksidasi dan besi sebagai katode. Nah, teman-teman, yang kedua adalah menggunakan perlindungan katode. Ada dua caranya. Pertama, menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anode korban, seperti Zn, Cr, Al, dan Mg akan berfungsi sebagai anode korban yang menyuplai elektron yang digunakan untuk mereduksi oksigen pada katode besi. Cara yang kedua adalah menyuplai listrik dari luar. Untuk melindungi tangki besi bawah tanah, kita juga dapat menggunakan anode inert seperti grafit yang dihubungkan dengan sumber listrik. Elektron dari sumber listrik akan mengalir ke anode, lalu oksidasi yang terjadi di anode akan melepas elektron yang akan mengalir menuju katode tangki besi melalui elektrolit tanah. Sekian teman-teman. Nah, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata, dan jangan lupa like dan subscribe bila kalian suka dengan video ini. Terima kasih.